manusia dilahirkan sempurna. Beberapa memiliki keunikan, salah satunya dwarfism atau bertubuh kerdil alias lebih kecil dibandingkan ukuran manusia normal. Untuk orang-orang bertubuh unik ini ternyata banyak hal yang bisa terjadi. Mereka juga bisa melakukan berbagai hal seperti manusia bertubuh normal kebanyakan. Bahkan kehadiran mereka seringkali memberi hiburan atau pengaruh positif untuk sekitarnya, seperti yang terjadi kepada orang-orang berikut ini. Pemirsa, inilah 7 hal unik tentang manusia kerdil versi underscore. Walau bertubuh kecil, namun tidak berarti orang-orang kerdil juga bernyali kecil. Seperti dalam tayangan berikut yang menunjukkan keberanian mereka. Tampak 4 orang kerdil berlari estafet melawan seekor unta. Balap lari ini sangat menarik untuk ditonton dan berhasil memancing perhatian banyak orang. Pada awal perlombaan, tim orang kerdil yang memakai seragam biru berhasil memimpin. Namun beberapa saat kemudian, unta mulai berlari cepat dan mengejar ketertinggalan. Akhirnya unta ini memimpin saat pelari kerdil ketiga sedang beraksi. Hebatnya, meski tertinggal cukup jauh, pelari kerdil terakhir berhasil menyamai kedudukan dan berlari secepat kilat menyusul hewan berpunduk itu. Hasil akhirnya pun terlihat pelari kerdil dan unta memasuki garis finish di saat yang hampir bersamaan. Kalau biasanya taman bermain punya beragam permainan, lain halnya dengan Dwarf Empire di Yunan, Cina. Taman ini justru terlihat seperti kerajaan Kurcaci yang dihuni 100 orang kerdil, rumah jamur, dan fasilitas lainnya yang berukuran mini. Berkunjung ke Dwarf Empire yang berada di Bukit Shisan, pinggiran kota Kunming, Yunan, lebih terasa seperti masuk dalam kerajaan Kurcaci. Rumah-rumah jamur yang mungil dan unik semakin membuat wisatawan terpana melihatnya. Rumah-rumah jamur inilah yang menjadi tempat tinggal 100 orang kerdil dengan tinggi rata-rata 1,3 meter. Awalnya pembangunan Dwarf Empire sempat mengundang kontroversi. Kala itu, taman yang dibangun pada tahun 2009 ini dianggap terlalu mengeksploitasi orang kerdil. Akan tetapi keberadaan taman tersebut justru menjadi mata pencaharian sekaligus tempat manusia kerdil di Cina berekspresi. Setiap harinya manusia-manusia kerdil di Dwarf Empire akan memberikan pertunjukan bagi wisatawan. Dalam pertunjukan lucu ini, mereka pun menggunakan berbagai kostum yang semakin membuat para pelancong tersenyum dan mengagumi persembahan yang diberikan oleh negeri mini ini. Mereka menggunakan kostum yang menunjukkan pekerjaan dan perannya masing-masing. Seseorang dengan tubuh kerdil tentunya akan kesulitan mengendarai mobil yang ditujukan untuk orang normal. Namun sebuah perusahaan mobil ternama mendesain jenis mobil untuk orang kerdil yang punya tinggi badan tidak lebih dari 1,5 meter. Karena memang dikhususkan untuk orang kerdil, jadi mobil yang diproduksi tahun 2009 ini dibuat lebih kecil 30% dari ukuran mobil sejenis yang asli. Mesinnya sendiri juga jauh lebih kecil, yaitu hanya punya kekuatan 5,5 daya kuda dengan kecepatan maksimum mencapai 27 km per jam. Sedangkan panjang mobil ini 2,25 meter. Walau mobil mini, tetapi jenis mobil yang sebenarnya sudah diciptakan sejak tahun 2008 itu memiliki kelengkapan dan fasilitas yang tidak berbeda jauh dengan yang asli. Selanjutnya adalah The Hobbit House, rumah bagi para orang kerdil di Manila, Filipina. Tempat ini merupakan sebuah bar, namun bar ini bukan milik mereka, melainkan pria bernama Jim Turner. Pria yang juga mantan korps perdamaian ini telah mengoperasikan bar tersebut selama 35 tahun. Ia telah menyelamatkan sahabat-sahabat kerdilnya dari jalanan ibu kota yang kejam. Bar ini memang tidak mewah dan hanya terletak di kawasan kumuh di pusat kota Manila. Namun kehadiran mereka bisa menghibur dan membuat pengunjung tertawa. Hampir semua pelayanan dan bartender di bar ini adalah cucu dari orang kerdil yang membantu Jim memulai bar. Beberapa kritikus pernah menuduhnya melakukan eksploitasi, namun Jim menanggapinya dengan mengatakan bahwa bar ini memberikan pekerjaan kepada orang-orang kerdil hingga tak lagi dijauhi dan diejek. Bagi para pekerja di bar ini, Jim sudah dianggap sebagai ayah mereka sendiri. Jim juga membayar semua pinjaman dan tempat tinggal untuk mereka.
ini berasal dari Australia dan muncul sekitar tahun 80-an. Olahraga ini juga sering disebut dwarf throwing atau dwarf tossing. Dalam kompetisi itu, para orang kerdil yang menggunakan pakaian khusus akan dilemparkan ke arah mata. Penilaian pemenangnya ialah yang berhasil melempar orang cebol paling jauh. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini dianggap terlalu kasar dan melecehkan manusia kerdil, bahkan sempat dilarang. Ada juga beberapa kasus di mana manusia kerdil yang mengikuti olahraga ini terancam lumpuh dan cedera karena dilempar. Namun, para pendukung olahraga tersebut juga sempat memprotes kebijakan larangan, karena hal itu justru menghalangi rezeki bagi orang-orang kerdil. Sebenarnya ada banyak cara untuk melempar orang-orang kerdil ini, seperti kelingkaran yang berapi, kaca, jendela, atau sungai. Namun dalam aturannya, semua manusia kerdil yang dilempar haruslah mengenakan perlengkapan keamanan yang memadai untuk mencegah cedera. Saat ini olahraga ini memang sudah banyak ditinggalkan. Seorang wanita berusia 113 tahun bernama Zenat G mengklaim dirinya sebagai manusia kerdil tertua di dunia. Meski demikian, perempuan dengan tinggi 91 cm itu memiliki cita-cita pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Zenat merupakan saksi sejarah India yang dulu dijajah oleh Inggris. Zenat menceritakan bagaimana Inggris menjajah warga pada saat itu dan bagaimana mereka memperkenalkan kebudayaan baru kepada warga, termasuk makanan. Meski menderita katarak dan kekurangan kalsium, perempuan ini tetap sanggup bertahan hidup dengan uang yang sangat minim. Setiap bulan, Zenat mendapat dana pensiun dari pemerintah India yang sangat kecil. Ia pun sudah lebih dari 50 tahun hidup sebatang kara. Ia tak pernah menikah dan tak punya anak. Yang ia miliki hanyalah tempat tidur kecil pemberian orang lain. Seorang pria yang menjaga Zenat bernama Abrar Muhammad Khan mengatakan tidak ada satupun yang mempedulikan perempuan yang masih berambut hitam dan hanya memiliki 3 gigi itu. Selama ini Zenat selalu mengonsumsi pan, makanan tradisional yang berupa daun dan kacang. Kesehatannya pun selalu dimonitor oleh dokter setempat. Bagi dunia luar, mereka mungkin terlihat berbeda. Tetapi bagi keluarga Johnston, satu-satunya pembeda adalah mereka sedikit lebih kecil. Amber dan Frank Johnston di Georgia, Amerika Serikat, serta kelima anaknya adalah keluarga kerdil terbesar di dunia. Mereka menyebut dirinya sebagai kehidupan nyata dari 7 kurcaci yang berjuang untuk membesarkan anak mereka di dunia yang dibangun bukan untuk orang seperti mereka. Pasangan yang memiliki 5 orang anak ini awalnya bertemu pada acara orang kerdil. Lalu mereka berpacaran selama 4 tahun hingga akhirnya menikah. 6 bulan kemudian Amber hamil. Frank berasal dari keluarga kerdil, sementara Amber dari keluarga normal. Anak pertama mereka Yunus lahir normal, tetapi 31 minggu kemudian menjadi kerdil. Begitu pula dengan Elizabeth, anak kedua mereka. Mereka kemudian mengadopsi 3 anak kerdil dari berbagai negara, yaitu anak dari Siberia, Alex dari Korea Selatan, dan Emma dari Cina. Fred dan Amber membesarkan kelima anaknya dengan baik. Mereka selalu memberi penghiburan kepada kelimanya meski sering mendapat ejekan di sekolah dan lingkungannya. Pemirsa, itulah 7 hal unik tentang manusia kerdil versi On The Spot. Apapun bentuk tubuh kita adalah hal yang benar jika kita tidak saling membeda-bedakan dan saling menerima. Kepala merupakan mahkota bagi setiap orang. Memotong rambut menjadi bagian dari sebuah profesi yang hampir selalu ada di setiap daerah di belahan bumi. Saat kita pergi ke sebuah tempat untuk memotong rambut seperti salon atau barbershop, kita akan melihat seorang penata rambut berdiri tegak di belakang pelanggan sambil memainkan sisir dan gunting atau alat pemotong rambut modern. Dan tahukah Anda jika ternyata di beberapa tempat di dunia ada pemandangan yang tak lazim yang bisa kita lihat ketika para penata rambut ini melakukan tugasnya. Cara-cara mereka terbilang tak lazim dan aneh. Inilah beberapa fakta unik mengenai cara-cara ekstrim dalam memotong rambut.
memangkas rambut sambil mencium aroma bau gosong? Mungkin Anda dapat mencoba teknik memotong rambut dengan api. Teknik ini menjadi populer ketika seorang pria bernama Pietro Santoro disorot oleh berbagai media di Amerika Serikat. Ia membuka sebuah salon di Washington DC yang menggunakan teknik memotong rambut dengan menggunakan api. Ya, ia benar-benar memakai api untuk memangkas rambut pelanggannya. Sepintas, apa yang dilakukannya ini terlihat mudah saja. Namun ternyata memotong rambut dengan api membutuhkan keterampilan khusus. Jika rambut terlalu lama terapi, bisa menimbulkan kebakaran. Namun jika terlalu cepat, rambut tidak terpotong. Sebelum melakukan aksinya, Pietro mempersiapkan dulu alat pemotong rambutnya. Sebuah batang besi ujungnya dilapisi oleh kapas. Kapas ini kemudian dicelupkan ke dalam cairan alkohol atau cairan lain yang bisa membuat kapas terbakar dalam waktu cukup lama. Ujung besi tadi kemudian dibakar dengan pemantik api. Kini, pemotong rambut api pun siap digunakan bersama dengan sisir. Beberapa pelanggan yang berkunjung ke sini awalnya sempat merasa ragu dengan teknik yang ditawarkan Pietro. Mereka merasa takut rambutnya terbakar semua. Namun setelah merasakan pelayanan Pietro, biasanya mereka kembali lagi untuk memotong rambut. Sensasi rambut berbau gosong juga menarik perhatian sebagian pengunjung. Dengan teknik ini, penata rambut juga tidak perlu repot membersihkan sisa rambut yang terpotong, karena semuanya sudah habis terbakar. Jadi, Anda berniat untuk memangkas rambut Anda dengan teknik seperti ini? Pada zaman dahulu, masyarakat Cina menggunakan besi panas untuk memotong rambut mereka. Namun teknik kuno ini lama-kelamaan tergeserkan sejak tahun 1980-an akibat masuknya teknik pemotongan rambut modern. Bisa dikatakan jika teknik ini sudah hampir punah. Adalah Wang Weibo, merupakan salah satu tukang pangkas di Cina yang masih memakai teknik kuno ini. Dengan cekatan, ia menjepit-jepit rambut pelanggan untuk membentuk model rambut yang dipesankan padanya. Sebelum digunakan untuk memotong rambut, besi panas yang berbentuk seperti tang raksasa ini dimasukkan ke dalam bara api terlebih dahulu, lalu disiram dengan air agar bara yang tertinggal di besi hilang. Barulah Wang Weibo menggunakannya dengan memanfaatkan sisir sebagai alat bantu. Besi panas membuat rambut menjadi semakin mudah untuk ditata. Pelanggan Wang sebagian besar adalah orang tua yang masih rindu rambutnya dipotong dengan besi panas. Mereka seolah ingin kembali merasakan nostalgia dengan teknik pemangkasan rambut ini. Meskipun mereka harus rela mencium aroma gosong dari rambut sendiri, para pelanggan mengaku lebih senang memotong rambut di salon Wang daripada di salon modern. Wang sendiri belum menurunkan keterampilannya ini kepada siapapun, karena menurutnya belum ada yang tertarik untuk mempelajari teknik memotong rambut kuno ini. Percayakah Anda jika ada penata rambut yang memotong rambut Anda dengan mata tertutup? Di Ukraina, ada penata rambut senior yang mencoba mengembangkan metode ini. Oleg Matsakov, penata rambut dari Sevastopol, Ukraina, sudah 10 tahun menjadi penata rambut. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih menantang dari hanya sekedar membuat tren rambut unik. Oleg pun mulai berlatih mengembangkan keterampilan memotong rambut dengan tangan kiri. Tidak puas dengan hanya menggunakan tangan kirinya, ia mulai berlatih menggunakan gunting di kedua tangannya, namun kali ini dengan mata tertutup. Sebelum melakukan hal ini, Oleg mencoba melatih kinerja otak kiri dan kanannya dengan menulis mundur atau menulis dengan kedua tangan. Metode ini juga digunakan oleh pelukis sekaligus ilmuwan legenda Leonardo da Vinci. Setelah berhasil menulis dengan kedua tangan, Oleg mulai berlatih memotong rambut model manekin dengan mata tertutup. Ketika merasa sudah mahir, Oleg kemudian mulai memberanikan diri menguji keterampilannya pada manusia. Orang pertama yang rela menjadi modelnya adalah ibunya sendiri. Sekarang, Oleg sudah membuka pelayanan unik ini di salon miliknya sendiri. Bagi yang ingin menguji keberanian mereka dan mempercayai Oleg, boleh mampir ke salonnya. Ia tidak mematok bayaran mahal untuk metode ini. Tarifnya sama dengan potong rambut biasa di salonnya. Metode
Metode memotong rambut yang satu ini bisa dikatakan sangat ekstrem dan cukup sadis. Dua penata rambut eksentrik di Cina tiba-tiba membuka layanan potong rambut gratis di Changsha. Namun herannya peminat jasa mereka hanya beberapa orang saja. Ternyata penata rambut yang mendapat julukan duo misterius ini memotong rambut dengan sisir raksasa dan gunting taman. Metode ini memang memerlukan dua orang untuk sekali pelayanan. Satu orang memegang dan mengoperasikan sisir raksasa, seorang lagi mengoperasikan guntingnya. Untuk melakukan teknik ini, kedua penata rambut ini harus sehati, karena sisir dan gunting harus bekerja secara harmonis untuk menghasilkan potongan rambut yang rapi. Orang-orang tertarik dan merasa takjub menyaksikan aksi unik keduanya. Namun hanya sedikit yang berani mencoba teknik memotong rambut dengan gunting taman ini. Pasalnya resiko kehilangan telinga ketika tergunting tidak sebanding dengan tawaran gratis yang mereka berikan. Ada-ada saja ya pemirsa. Pemirsa, itulah beberapa metode potong rambut yang ekstrim. Nah, metode mana yang kira-kira ingin Anda coba?